Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati dina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang merupakan ibadah rutin kita. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal soleh kita pada pagi hari ini, dan kita diberi kemudahan untuk senantiasa terus dengan istiqomah senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan sunnah beliau. Hadirin, topik pada pagi ini adalah overthinking, jadi berpikir yang berlebihan. Karena pada hakikatnya kita oleh Allah diberi salah satu syarat untuk hidup kita, menjalani hidup ini adalah dengan berpikir. Jadi kita diberi akal oleh Allah yang membedakan kita dengan hewan. Dan berpikir ini bersifat bertumbuh, dinamik, curiosity. Jadi insting yang terus bertumbuh, berkembang. Sementara hewan itu diberi otak, tapi tidak diberi akal. Sehingga statis sifatnya, begitu-begitu. Seperti monyet misalnya, itu topeng monyet kan bisa menari, bisa, tapi itu statis, dilatih gitu saja, tidak berkembang. Tapi kalau manusia itu berkembang, dinamik. Maka dengan akal ini kita diberi dua tugas oleh Allah, yaitu tugas kehambaan dan tugas kekhalifahan. Maka akal kita ini kemudian salah satunya adalah punya tugas berpikir. Jadi berpikir itu adalah karakter manusia. Tetapi ketika berpikir ini berlebih, overload, maka akan menimbulkan overthinking. Memang di dalam Al-Quran banyak menjelaskan bagaimana fungsi dari pikiran kita. Afala tatafakkarun, tidakkah kalian berpikir? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Nah, semacamnya itu menandakan bahwa manusia itu terus senantiasa berpikir. Nah, pikiran kita itu ada tiga macam. Yang pertama pikiran sadar, yang kedua pikiran bawah sadar, yang ketiga pikiran tak sadar. Pikiran sadar itu pikiran logis yang sering kita lakukan dalam kondisi terjaga. Seperti saya berbicara ini, saya lakukan dengan sadar, pikiran sadar. Jadi kita itu bisa mereka-reka, kita menghitung, menganalisa, kita berbicara, itu banyak di ranah pikiran sadar. Bersekolah, mengerjakan tugas itu dalam kondisi sadar. Ada juga pikiran bawah sadar, itu pikiran yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang terus dilakukan sampai menjadi spontan. Biasanya disebut dengan akhlak. Akhlak itu adalah pikiran bawah sadar. Jadi kalau kita terkejut mengucapkan sesuatu, itu pikiran bawah sadar, spontan. Seperti bapak ibu yang sholat, itu fatihahnya itu pikiran bawah sadar, fatihahnya otomatis tanpa berpikir lagi, jalan begitu, itu namanya pikiran bawah sadar.
dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan terus, dan kebiasaan itu diterima. Tanpa diterima, maka kebiasaan itu tidak masuk pikiran bawah sadar. Contoh misalnya, ada seorang anak yang setiap subuh, setiap sholat itu disuruh terus. Dia lakukan biasa, tapi ada penolakan kadang-kadang. Karena orang yang disuruh dalam sesuatu perbuatan yang rutin itu masih belum menerima. Yang rutin tapi disuruh, yang sudah menjadi kewajiban tapi disuruh terus, maka itu masih ada penolakan. Tapi kalau sudah menerima, seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang ke masjid ini, tanpa disuruh, karena sudah terinstal, itu pikiran bawah sadar. Yang ketiga adalah pikiran tak sadar. Nah, pikiran tak sadar ini adalah pikiran yang dilakukan oleh tubuh kita untuk menjalankan fungsi-fungsi organ-organ tubuh. Itu tak sadar. Contoh, kerja jantung, itu tak sadar. Kita tanpa berpikir, itu jalan terus jantung itu. Bayangkan kalau jantung itu dikelola oleh pikiran sadar, tidak akan mampu kita. Kita tidak akan bisa tidur, karena harus memikiri keluar masuknya darah di jantung, tidak bisa tidur. Maka Allah berikan pikiran tak sadar. Seperti juga mohon maaf, anus kita itu, kotoran kita, kencing kita, kalau itu pikiran tak sadar, sudah otomatis. Nah, itulah yang Allah berikan 3 potensi pikiran pada kita. Nah, kita sekarang banyak berbicara di pikiran sadar dan tak sadar yang akan menimbulkan overthinking. Over artinya berlebih, thinking itu berpikir. Jadi berpikir yang berlebih. Kalau kita analogikan itu, overthinking itu seperti sebuah truk yang mengangkut barang tapi terus lepas dari itu batasnya itu sampai bisa goyang. Terlalu banyak beban yang dibawa. Lawannya itu adalah truk yang membawa 1 kilo gula. Truk membawa 1 kilo gula dari Sumeneb ke Jakarta. Itu kan rugi berat. Artinya orang cuek ini perlu, tapi kalau cueknya sangat bisa berbahaya. Sama dengan membawa barang tadi, perlu, tapi kalau berlebihan juga berbahaya. Maka orang overthinking itu adalah membawa beban yang di luar batas kemampuannya, sehingga menjadi beban yang membahayakan bagi dirinya. Kalau kita artikan, overthinking adalah memikirkan atau mempertimbangkan sesuatu secara berlebihan. Memikirkan atau mempertimbangkan sesuatu secara berlebihan dan berulang-ulang terus, muter-muter begitu. Ini setiap orang pasti mengalami, karena kita ini orang berpikir. Cuma ada yang tarafnya normal, ada yang tarafnya sudah over. Nah ini, kalau sudah over, maka akan terjebak kepada lingkaran pikiran yang sulit untuk dihentikan. Akan terjebak pada berpikir yang sulit untuk dihentikan, sehingga mengganggu kesehatan fisiknya, bahkan mengganggu kesehatan mentalnya, bahkan bisa jadi mengganggu kesehatan spiritualnya karena overthinking. Jadi berputar-putar terus berpikir, kadang-kadang tanpa action akhirnya. Pikirnya malu atau lakoni. Nah itu. Bapak Ibu sekalian, ada banyak penyebab mengapa orang itu bisa overthinking. Yang pertama, dan kita pasti mengalami ini, cuman levelnya beda-beda. Yang pertama adalah khawatir dan cemas yang berlebihan. Khawatir itu, positifnya khawatir itu kita bisa berhati-hati dan waspada. Itu positif. Tapi kalau berlebih, maka khawatir akan membuat kita tidak bisa bergerak dan bisa berbahaya begitu, khawatir. Misalnya ada seorang yang takut ketinggian. Ini tidak akan pernah bisa naik haji, tidak akan pernah bisa umroh. Orang Sumeneb ya, takut ketinggian, takut naik kapal terbang, khawatir mesinnya mati di atas. Bagaimana kalau ada hujan, tidak bisa. Maka kita alhamdulillah diberi sifat tawakal, berserah kepada Allah, sehingga kita ini bisa berangkat. Orang overthinking juga khawatir, tidak bisa tidur, karena khawatir terus. Cemas juga begitu, cemas dan khawatir sama. Jadi memikirkan sesuatu yang belum terjadi,
secara berulang-ulang. Makanya doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari cemas dan sedih. Cemas itu memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Kalau sedih itu tidak menerima apa yang telah terjadi. Itu sedih. Jadi ada yang sudah terjadi, kita menolak. Itu akan muncul kesedihan, bisa memunculkan kemarahan. Tapi kalau belum terjadi, itu namanya khawatir atau cemas. Kalau sudah menjadi penyakit, namanya anxiety disorder, gangguan kecemasan. Orang seperti ini banyak dampaknya ke fisik, nanti kita lihat ya, ke jantung. Dan kita pernah mengalami, saya juga mengalami begitu. Cuman ada yang bisa kembali discovery, kembali normal, ada yang terjebak di situ terus, sehingga tidak bisa keluar dari masalah itu. Ini harus segera diobati, disadari kalau obatnya itu kalau sudah terlalu parah, itu nanti bisa ke psikiater. Itu diberi bimbingan sekaligus ada obatnya biasanya, perbenengan. Tapi kalau masih bisa bisa ke psikolog yang dengan diskusi. Kadang-kadang ada masalah-masalah di dalam yang belum terbongkar dan itu terus menghantui pikirannya. Jadi khawatir dan cemas yang berlebihan. Yang kedua, penyebabnya adalah trauma masa lalu. Kan banyak ibu-ibu ada trauma kucing misalnya. Sampai tua ya takut sama kucing. Kenapa? Belum terbongkar, ada pengalaman tidak menyenangkan waktu kecilnya mungkin dengan trauma. Maka orang-orang yang trauma ini ada namanya inner child. Ada anak kecil dalam tubuh kita sendiri yang waktu kecil itu mengalami masalah-masalah berat, misalnya dipukul, ditakut-takuti. Ya, seperti inner child kita yang waktu usia kita yang 50-40 itu kan hantu. Tindakin yang waktu itu, nggak tahu anak sekarang ya, anak dulu begitu, nangis sedikit, ya, tindakin. Sehingga apa? Ada trauma sehingga ketika malam hari bangun itu yang terbayang adalah hantu. Mau sholat tahajud nggak berani karena dijeding, takut ada macam-macam. Itu namanya trauma. Ada yang parah, ada yang belum parah. Ini, jadi pengalaman yang tidak menyenangkan pada masa yang lalu itu namanya trauma. Yang ketiga, penyebab overthinking adalah perfeksionis. Perfeksionis itu adalah ingin sempurna. Jadi semuanya harus serba sempurna. Bagus itu, tapi kalau sudah berlebih itu berbahaya. Ini bisa perfect ini adalah memiliki standar tinggi bagi diri dan orang lain. Memiliki standar yang tinggi untuk dirinya dan orang lain. Orang seperti ini sulit bahagia, standarnya tinggi. Sebenarnya bahagia itu adalah menurunkan standar, itu lebih cepat bahagia. Menurunkan standar. Ya, misalnya ada orang, saya kalau makan di restoran ini akan bahagia. Nah itu bisa diturunkan sehingga lebih cepat bahagia. Juga misalnya dalam perfect ini biasanya dalam urusan pakaian. Ya, pakaian kan sunat kalau mantenan itu luar biasa ya. Harus seragam begini, harus pakai ini ya. Pamekasan lebih sederhana ketika mantenan, enggak ada pamekasan, lebih sederhana. Di Sumenep lebih apa ya, mungkin karena kerajaan dahulu yang semuanya itu ada aturan-aturan yang kadang-kadang mengekang kita. Jadi memiliki standar yang tinggi terhadap diri dan orang lain. Orang seperti ini perfect itu sering kecewa, sering konflik. Karena tidak semua orang lain itu bisa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau jadi pimpinan, orang perfect ini konflik terus dengan bawahan. Kalau jadi ayah, jadi ibu itu konflik terus dengan anaknya. Misalnya, ibu yang perfect harus rapi semua. Ini juga suatu bagus rapi itu, tapi kalau perfect ibu itu bahaya. Salah adep sandal, adep sandal salah dari jendeng, kiri. Adep sandal salah, bunga pindah sedikit tempatnya marah. Kenapa? Karena harus ini bagus maksudnya, tapi berlebih. Baju juga bagaimana hiasannya, make up ibu-ibu itu sudah orang yang make upnya banyak itu sangat perfect.
Karena dia tersiksa dengan pikirannya sendiri. Bayangkan sholatnya 10 menit, tapi kalau pakai make up 2 jam. Gitu. Karena memang dari pikirannya sendiri saja, dari pikirannya sendiri. Kita perlu menjaga, perlu rapi, bersih perlu, tapi jangan perfect. Karena juga akan mengganggu pikiran-pikiran kita. Nanti dampak-dampaknya banyak. Ini mungkin beberapa sesi lagi, bukan hanya sekali. Bisa dilanjut nanti beberapa sesi. Kemudian yang keempat, penyebab dari overthinking adalah khawatir tentang penilaian orang lain. Ini kita yang sering juga. Kadang-kadang kita ini membeli sesuatu hanya untuk menyenangkan orang lain. Iya. Punya mobil, diberi macam-macam yang berlebih maksudnya, supaya ya orang kan begitu. Mobilnya bagus, akhirnya kita yang berpaya-paya. Orang lain belum tentu mikirin kita, hanya perasaan kita ingin selalu dinilai lebih baik. Penting untuk kita memperbaiki, tapi kalau ke sana arahnya, ini bisa merusak keikhlasan. Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik. Bukan sebagaimana orang lain telah berbuat baik, bukan. Dalam Al-Quran juga ketika kita memberi, kita tidak butuh terima kasih dari orang, tidak butuh. Kita hanya butuh dari Allah. Nah, orang yang menyadari ini, maka dia tenang saja memberi. Ketika orang yang diberi itu tidak sesuai dengan harapan kita, sudah. Urusan dia dengan Allah, saya juga dengan Allah. Yang penting saya menjalankan tugas saya sebagai hamba Allah. Lebih tenang hidupnya. Ini. Tapi kalau kita senantiasa standar penilaian itu kepada orang lain, ya, mengutamakan gengsi dari fungsi, itu istilahnya. Mengutamakan gengsi dari fungsi, gengsinya yang diutamakan, maka tidak akan pernah sama kayak kita. Karena orang itu berbeda-beda. Yang kelima, adanya ketidakpastian. Ini juga bisa overthinking. Adanya ketidakpastian. Contoh yang kemarin itu COVID. Kan tidak pasti, Pak. Tiba-tiba tetangga kita itu menimbulkan kita overthinking, mikir-mikir terus, khawatir terus. Nah, ketika khawatir berlebih, itu akan menimbulkan turunnya daya tahan tubuh, sehingga lebih mudah terganggu. Memang takut, iya, betul. Makanya kita itu berjarak. Ketika sholat itu, makanya hukum itu, Bapak Ibu sekalian, hukum itu pasti. Tapi pelaksanaan hukum pada tiap orang itu relatif. Saya ulangi, hukum itu pasti wajib, sholat wajib, tapi pelaksanaan hukum itu relatif pada setiap orang, tergantung kondisi. Contoh, sholat subuh wajib, tapi bagi orang yang terlambat bangunnya tanpa sadar tiba-tiba jam 6, ini kan sudah dasar sholat itu. Tapi bagi dia sah, relatif, dia boleh sholat jam 6, kan ya? Karena dia itu terbangun terlambat tanpa disadari. Tidur jam 9 tiba-tiba bangun jam 6. Apakah tidak sholat? Sholat. Dari waktu salah sudah. Tapi relatif dia boleh di situ. Ular itu haram, itu hukumnya. Tapi bagi orang yang tidak ada makanan lagi, maka menjadi halal. Nah, itu relatif maksudnya begitu. Tapi jangan sampai kita mengakal-akali lah ya. Karena yang paling tahu kita, apakah itu kita layak untuk melakukan atau tidak. Tapi hukum tetap pasti hukum itu. Tapi pelaksanaannya itu relatif kepada setiap orang. Maka ketidakpastian ini juga akan menimbulkan overthinking. Terlalu berpikir jauh tentang ketidakpastian. Contoh nanti tahun 2024 itu kan banyak prediksi-prediksi. Yang pertama ada mengatakan tahun terpanas 2024 nanti. Kemudian akan terjadi inflasi yang sangat besar, kekacauan dan semacamnya. Akan banyak prediksi seperti itu. Itu kalau kita terlalu terjebak di situ akan menimbulkan overthinking. Sebagaimana sebuah aliran sekte sesat yang terjadi pada ada 10 tahun lebih itu, namanya apa itu ya? Itu mengatakan bahwa kiamat akan terjadi pada tahun 2012 kalau salah itu di suku Inca kalau salah di Meksiko. Dia menghitung tahun, hitung mundur tahunnya. Jadi 1 hari kurang satu terus. Sehingga mereka ada yang merencanakan bunuh diri massal bahkan. Sebelum terjadi kiamat kita harus mati bersama-sama. Ada yang begitu.
aliran sesat itu biasanya. Karena apa? Ketidakpastian. Maka kita tetap khawatir, tetap waspada, tapi dengan ukuran yang normal. Kemudian yang keenam, penyebab overthinking adalah suka menganalisis yang berlebihan. Suka menganalisis yang berlebihan maksudnya. Ada orang begini, dia analisis, jeria, munria terus begitu, berlebihan, sehingga justru kita sendiri yang jadi korban dengan perasaan-perasaan kita, menganalisis yang berlebihan, memikirkan sesuatu secara berlebihan. Kemudian yang ketujuh, memutar pikiran tentang masa lalu. Nah, ini juga menjadi bisa overthinking, memutar pikiran pada masa lalu. Jadi kita sekarang ketemu orang, ternyata punya pengalaman tidak menyenangkan dulu, itu diputar lagi, Pak. Kasetnya diulang lagi, muncul benci lagi. Nah, itu dendam, maksudnya dendam. Ya, itu bisa menimbulkan overthinking, sehingga bisa merusak hubungan sesama kita. Itu diantara 7 macam faktor penyebab overthinking. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga kita. Nanti ada dampaknya bagaimana dan cara mengatasinya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diselamatkan ya dari overthinking ini, karena kita itu berat, beban kita berat kalau memikirkan dunia, dipikir sendirian, maka membuat kita menjadi terlalu berat. Maka kita mari dalam keluarga kita jangan overthinking. Kasihan anak-anak kita, kasihan suami kita, kasihan istri kita. Dia bergerak tidak alami nanti, tidak alami bergeraknya, tapi terpaksa dan semacamnya. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari overthinking dan kita bisa berpikir logis dengan damai dan tenang, sehingga menjalani hidup ini penuh dengan keberkahan. Demikian, walafu minkum subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.